pendapat tentang corona itu apa? Corona ya. Iya. Corona itu, tapi sebelumnya gini, ini corona di mata Bapak gitu ya. Iya. Bapak nggak mau ngomong soal medisnya, terus kemudian Bapak tidak mau bicara dalil-dalilnya, karena Bapak bukan ahlinya di situ. Medisnya kita serahkan ke medis, terus kemudian dalil-dalilnya juga kita serahkan ke yang ahlinya di situ, karena nanti kalau Bapak ngomong yang tidak Bapak tahu itu nanti terlihat lucu dan terlihat juga kurang pantas. Terus kalau didengar oleh yang lebih tahu, malah nanti Bapak diketawain, ya kan? Iya. Nah, corona kalau menurut Bapak itu, kita tahu corona itu kan virus, ya kan? Nah, virus itu juga makhluk ciptaan Tuhan yang ada di bumi kita ini. Sama halnya dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Artinya corona itu diciptakan oleh Tuhan, itu pasti ada fungsinya, tapi juga ada sisi negatifnya. Jadi tergantung bagaimana kita sebagai manusia yang diberikan bukan hanya otak tapi juga pikiran, bagaimana kita menyikapi corona ini. Artinya gini, kita perlu kalau orang Jawa bilang itu menek, jadi kita perlu berdiam diri, kita perlu mengistirahatkan otak kita untuk hal-hal yang lain dulu, atau mengurangi persentase kita berpikir untuk hal-hal yang lain dulu. Itu untuk berpikir atau bersikap menghadapi corona ini, karena corona ini kan kita tahu mendunia dan korbannya juga tidak sedikit, korban nyawa. Nah, ibarat kita itu dijatuhi hukuman, kalau kita tidak bukan dijatuhi hukuman ya, kalau kita di dalam persidangan itu, kalau kita tidak bebas berarti atau kita hukuman mati, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita menghadapi corona ini memang benar-benar harus secara bijak. Dari hasil kita menek tadi itu, kita nyepi, kita diam, tidak banyak bicara, kita banyak berpikir tentang corona itu, kemudian kita merumuskan apa yang harus kita lakukan untuk minimal diri kita sendiri dan untuk keluarga dulu. Karena yang bisa kita lakukan adalah itu. Untuk urusan yang lebih besar kita serahkan pemerintah, untuk urusan kesehatannya kita serahkan ke tenaga medis dan seterusnya. Nah, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebagai manusia, kita kan juga butuh sehat. Jadi kesehatan ini adalah hak setiap manusia, setiap ciptaan Tuhan, yang harus kita upayakan jaminan kesehatan itu untuk kita pribadi dan untuk keluarga. Apalagi
terkait dengan corona ini. Orang banyak diingatkan oleh corona yang semula tidak pernah katakan atau jarang-jarang berjemur pagi hari di terik matahari, sekarang orang jadi rajin menjemur diri. Kemudian orang yang serampangan terhadap kebersihan, misalnya cuci tangan dan seterusnya, sekarang jadi rajin cuci tangan. Lalu makanan yang dikonsumsi juga sekarang orang lebih hati-hati, terus kemudian lebih mencari-cari kira-kira mengkonsumsi makanan apa yang bisa menjadikan dirinya sehat, misalnya jahe, kencur dan seterusnya. Nah itu kan juga hikmah atau sisi positif makhluk yang namanya corona itu diturunkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah kira-kira kita harus secara benar-benar mendalam dari hati juga berpikir tentang corona itu. Kita harus bijak. Kalau kita tidak bijak, maka corona ini juga bisa menjadi sesuatu yang justru bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya. Misalnya corona digunakan untuk sarana kampanye misalnya, terus kemudian corona disalahgunakan yang dengan hal-hal yang sifatnya melanggar hukum. Misalnya kan kita juga dengar di beberapa tempat, beberapa kasus ada oknum-oknum yang menamakan atau mengatasnamakan dinas ini atau dari kelompok ini mau membersihkan atau menyemprotkan disinfektan itu ke rumah-rumah, tapi ternyata untuk kepentingan finansial kelompoknya sendiri. Nah itu salah satu contoh-contoh yang tidak menyikapi corona dengan bijak. Jadi corona ini sepertinya itu diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu sebagai fit and proper test atau uji kelayakan buat manusia. Sepertinya kalau menurut Bapak seperti itu. Bagaimana kalau yang bisa tidak lolos fit and proper test atau tidak lolos uji? Nah, yang tidak lolos fit and proper test atau tidak lolos uji menerima konsekuensi dari corona itu. Tapi yang lolos uji, katakan selamat dari corona, ya bisa hidup sehat, kemudian lebih siap menerima ujian lebih tinggi lagi. Artinya menurut Bapak corona itu bukan satu-satunya ujian yang besar pada saat ini. Ketika orang nanti lolos uji kelayakan dari Tuhan menghadapi corona ini, setelah lolos, ya mungkin menurut Bapak ujiannya akan lebih naik lagi. Kira-kira itu menurut Bapak, pandangan Bapak tentang corona.